Bagaimanakah atau apa yang disiapkan juga oleh Kemenkes dalam menekan inflasi medis, kemudian juga menjaga keterjangkauan layanan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia? Jadi langkah pertama yang harus dijalankan untuk menanggulangi inflasi medis adalah melakukan kontrol dari harga obat-obatan dan alat kesehatan dan barang habis pakai untuk medis. Itu harus kita kontrol. Karena kalau itu tidak kontrol, maka masuk pasar bebas macam-macam, nanti sehingga harganya tidak bisa memberikan kontribusi bagi inflasi medis di Indonesia yang makin lama makin tinggi. Kalau kita bisa melakukan itu seperti di Kuba dan di India, tidak ada paten, semua obat bisa dibuat mitunya, itu akan lebih baik. Tapi ini butuh komitmen, butuh kerjasama, butuh aspek politik yang tinggi di tingkat internasional, karena kita terikat dengan aturan-aturan WTO dan sebagainya. Tapi di India, mereka tidak peduli. Begitu barang itu ada, mereka langsung buat mitunya, generiknya. Itu yang membuat inflasi medis di India menjadi sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, inflasi medis itu bisa berjalan dengan maksimal kalau jaminan kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan oleh individu itu bisa dibayar dengan biaya seterjangkau mungkin. Dengan cara melakukan pembayaran melalui BPJS. BPJS akan mengcover mungkin 99% penyakit yang bisa di-cover oleh BPJS. Mungkin hanya sedikit sekali penyakit yang tidak bisa tercover oleh BPJS karena biayanya terlalu mahal. Bagaimana mensiasati supaya biaya yang terlalu mahal ini nanti di-cover oleh BPJS, ini bisa dinikmati pelayanannya oleh masyarakat. Biasanya rumah sakit itu berbaik hati. Itulah bedanya fasilitas kesehatan pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta. Kalau fasilitas kesehatan swasta kan kalau untung diambil sama pemilik modalnya. Kalau fasilitas kesehatan pemilik pemerintah, kalau dia untung disimpan. Nanti kalau dia disimpan, kalau ada yang butuh, biaya nggak cukup, disubsidi doang ke pasien yang lainnya. Dengan begitu inflasi kesehatan menjadi lebih terjaga dan lebih terstruktur, baik itu secara ekonomi maupun secara medis. Oke. Untuk mencapai itu, step-step yang sudah dilakukan so far sejauh ini begitu ya oleh Indonesia seperti apa? Jadi nanti kita akan buat infrastrukturnya tersebut, aturannya sudah kita buat, kita akan berembuk lagi dengan BPJS. Dengan BPJS kita akan melakukan evaluasi harga, dan evaluasi harga tersebut nanti mudah-mudahan bisa menjangkau layanan kesehatan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Misalnya transplantasi ginjal yang sekarang 300 juta untuk tiap kali transplantasi, itu sudah bisa dibayar oleh BPJS yang begitu mahal. Kemoterapi yang begitu mahal harganya ratusan juta sudah bisa dibayar oleh BPJS. Tapi sakit tipes pun yang misalnya dirawat untuk 2 hari yang biayanya tidak terlalu besar, itu pun dijamin oleh BPJS. Kita sedang akan melakukan revisi Undang-Undang BPJS, dan revisi Undang-Undang BPJS ini sedang kita akan mulai kejar, dan mudah-mudahan dengan revisi ini keperpihakan kita kepada kesehatan masyarakat lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena tugas kita adalah menjaga masyarakat supaya tetap sehat, terjangkau, dan bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih baik.